Setelah sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kita, menyertai kita. Walau banyak pergumulan proses hidup, tapi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita siapkan hati kita saudaraku untuk bersuka cita di hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia Dia baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kita nyanyikan baik keduanya. Mari nyanyikan pujian bagi Tuhan dan bersorak bagi Tuhan Yesus sebab Dia baik. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku nyanyikan pujian dengan hati yang bersyukur, yang bersyukur. Ku bersorak memuji Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Boleh sekali lagi ya Bapak Ibu kita nyanyikan dari awal pujian ini. Ku masuki gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Haleluya. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berdulu, sekarang sampai selamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Yesus. Terpujilah. Terpujilah Yesus. Sama-sama katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Sebab Dia sungguh baik. Kasih. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Dia sungguh kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya. Kasih setianya. Kasih setianya kekal selamanya. Yeah. Haleluya. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini katakan saya. Katakan haleluya. Tuhan baik bagi kita, amin Bapak Ibu Saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita. Selalu baru rahmat-Nya bagi kita, amin Saudara. Tak berkesudahan. Haleluya. Semua kita boleh bertepuk tangan Bapak Ibu ya. Walaupun belum muncul di layar, ya puji Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari
tangan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku. Umat Tuhan boleh sama-sama katakan. Tak berkesudahan, umat Tuhan. Tak ber- selalu pegang erat dan sama-sama katakan. Tak berkesudahan, kasih. Amin. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu ini, saya mau kita itu bersalaman minimal 3 orang. Cari 3 orang yang belum pernah saudara kenal ya. Tahukah saudara bahwa dari sini, dari Berdikari ada ibadah ke sini, dari Helvetia ada ibadah ke sini, dari Namori ada ibadah ke sini. Jadi cari 3 orang yang saudara memang sama sekali belum tahu marga apa dia, di mana kampungnya. Boleh Bapak Ibu Saudara? Ya, lakukan sekarang ya. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Karena kita bersaudara dalam Tuhan, saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Sambil kita menari bagi Tuhan, sambil kita bergoyang bagi Tuhan Yesus, biarlah kita mengatakan hanya Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus kekasih, semua melakukannya. Cari 3 orang yang belum pernah kenal. Patuh membawa berkat. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Boleh kita menari bagi Tuhan, saudara. Katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh kami percaya padamu.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan semua kita bersekat di hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Ku jatuh cinta padanya, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Lagi ya Bapak Ibu Saudara. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam. Oh, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta, tambah dan dalam, tambah dan dalam. Sekali lagi, ku jatuh cinta, jatuh cintalah pada Yesus, saudara. Dia sungguh baik bagi kita, saudaraku. Yesus mati untuk kita. Amin. Yesus indah, indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Allahku. Oh, oh. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Rajaku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, yeah. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku, yeah. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Allahku, yeah. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya, sekali lagi ya Bapak Ibu, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujian. Katakan langsung pada Tuhan Yesus, saudara. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Allahku. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Syalalala, syalalala, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta. Sekali lagi, katakan. Syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, sampai semua kita mengatakan yang saudaraku. Ya, syalalala, Yesus cinta kita, saudara. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk cintamu yang luar biasa, Tuhan.
Terima kasih untuk cintamu yang rela berkorban untuk kami. Bahkan Engkau telah mati bagi kami. Ketika kami masih dalam dosa, Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kami. Dengan apakan kami balas Tuhan segala kebaikan, selain kami datang bersujud di hadapan-Mu. Sungguh kami rindu terhubung dengan Engkau Tuhan. Sungguh kami rindu mengenal Engkau secara pribadi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Melekat di hati-Mu. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pribadi lepas pribadi kita terhubung dengan Tuhan. Saudara sudah berkorban untuk sampai di sini. Jangan pulang tanpa saudara bertemu dengan Tuhan. Boleh angkat kedua belah tangan kita, katakan, ku terhubung denganmu, aku mau jumpa denganmu. Ku lagi katakan, ku terhubung.
Kami mau berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau terhubung dengan-Mu ya Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau Yesus. Kami datang di sini, kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Sama setiap hati kami merindukan. Kami perlu Kau, kami butuh Kau. Kau segalanya bagi kami. Kami rindu bersekutu dengan-Mu, menikmati-Mu. Kami rindu pribadi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu, pribadi-Mu yang kami perlu ya Tuhan. Sungguh hati kami melekat kepada-Mu Tuhan Yesus. Sungguh hati kami mencintai Engkau Tuhan. Tidak ada yang kami inginkan selain Engkau. Jiwa kami rindu kepada-Mu Tuhan. Hati kami haus akan Engkau. Kami rindu memandang wajah-Mu. Kami rindu bersekutu dengan-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan Engkau. Kau sungguh baik bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Kau yang terutama dalam hidup kami. Kami rindu bersekutu dengan-Mu. Hati kami haus akan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami sembah Kau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami rindu bersekutu dengan-Mu. Kami rindu mengenal Engkau secara pribadi. Yesus, nyatakan diri-Mu Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidup kami. Oh, oh, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat. Menikmati hadirat. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sekali lagi sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kerinduan kami terhubung terus dengan-Mu. Karena indahlah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan bersama dengan Engkau, tidak ada masalah yang terlalu sulit. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Karena bersama dengan Engkau, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan Engkau menjadikan kami menjadi pemenang Tuhan. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Berbicara Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada seorang pun yang Engkau lalui Tuhan. Karena kami haus, kami lapar akan Dikau. Hati kami bagaikan tanah yang subur Tuhan, untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami Tuhan Yesus, dan berbuah lebat Tuhan, 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Sehingga hidup kami menjadi terang, hidup kami menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Tuhan, urapi kami yang mendengarkan firman-Mu, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Yang hamba memperkatakan hanya isi hati-Mu, yaitu firman-Mu saja. Tuhan, hamba mohon, teguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Lakukanlah surut mau-Mu Tuhan. Yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan, yang lapar haus Engkau puaskan. Terima kasih Bapa. Semuanya kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda Tuhan setelah selesai ibadah ini, karena Engkau membaharui kami lewat kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita berkata, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam. Ya, puji Tuhan. Ya, sungguh luar biasa Tuhan kita bekerja, dan saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Masih dalam seri tema kita sepanjang tahun ini, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Dan beberapa minggu ke depan kita akan mendengarkan bagaimana hati yang diberkati. Ya, banyak orang berpikir bahwa ya saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan kerja keras hidupnya mau diberkati. Ya, banyak orang ingin hidup diberkati, dan orang bekerja keras supaya hidupnya diberkati. Orang berdoa supaya keluarganya diberkati. Orang datang ke gereja supaya hidupnya diberkati. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia bersusah payah supaya diberkati. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita satu hal yang penting. Berkat Tuhan selalu dimulai dari hati. Amin. Berkat Tuhan dimulai dari hati. Bukan dimulai dari uang. Bukan dimulai dari jabatan. Bukan dimulai dari keberhasilan. Tetapi berkat Tuhan dimulai dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Saya undang Bapak Ibu semuanya kita sama-sama membacanya. Amin. 1, 2 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi sebelum saya sabarkan firman Tuhan ini. Seorang anak yang berjalan dengan ayahnya, yang harus melalui titik gantung. Saudara pernah lewat titik gantung? Titik yang cuma 2 orang bisa lewat, dan itu kadang goyang. Ya, sungai sangat dalam di bawahnya. Si anak melangkah dan berkata, "Pak, takut." Dan dia pegang tangan bapaknya.
Sambil berjalan beberapa langkah, si anak bilang, takut Pak. Sekarang tenang saja, biar aku yang pegang tanganmu. Anak itu nyaman. Langkah demi langkah, walau ada goyangan, ya, dan dia melihat ke bawah, jauhnya sungai di bawah. Tapi karena bapaknya pegang tangannya dengan erat, dia nyaman lewat. Dan dia ikuti papanya sambil bernyanyi. Karena dia yakin bapaknya tidak akan melepaskan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, walau anak itu tadi sudah memegang tangan bapaknya, tetapi karena ketakutan kadang longgar, kadang takutnya lebih hebat dari pegangannya kepada bapaknya. Tetapi dikala bapaknya memegang tangan anak itu, dia dengan yakin, dan bapaknya terus memegang dengan erat sampai ke seberang. Bapak Ibu, perbedaannya sangat sederhana, tapi sangat penting. Ketika anak itu memegang tangan ayahnya, ia bisa saja melepaskannya karena takut. Takut jatuh. Takut titiknya runtuh. Tetapi ketika ayahnya yang memegang tangan anak itu aman. Karena dia yakin, Bapakku tidak akan melepaskan aku dan aku terjatuh. Bapak Ibu, seringkali hidup kita seperti berjalan di jembatan yang sempit dan goyang. Masalah ekonomi datang. Sakit penyakit. Kelihatannya ya nggak sembuh-sembuh. Kelihatannya kok datang silih berganti. Dan bagi anak-anak kami orang-orang muda, masa depan sepertinya tidak pasti. Sudah usaha ini, sudah usaha itu, tapi sepertinya belum pasti. Sudah masukkan lamaran 1, 2, 3, bahkan lebih daripada 10, tapi belum ada kepastian. Udah interview, tetapi penginterview berkata, tunggu nanti adik, kami telepon nanti. Nggak ada kepastian. Dan ada yang bergumul dengan pergumulan keluarga, gimana nanti anakku Tuhan, suamiku gimana keadaan kami nanti. Bapak Ibu, kerap kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kerap kita mengandalkan hikmat kita sendiri. Kerap kita mengandalkan perkataan orang lain. Bahkan kerap kita melakukan pengalaman orang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, Tuhan ingin kita bukan hanya memegang tangannya, tetapi mengizinkan dia memegang hidup kita. Amin. Bukan memegang tangannya saja, tapi dia yang pegang tangan kita. Sehingga kita nyaman. Karena ketika Tuhan yang memegang hidup kita, jalan sesulit apapun bisa kita lalui. Amin. Mau tembok menghalang jalan kita dan tingginya, wah, tak terkatakan. Mungkin seperti tembok Jeriko. Tapi kalau Tuhan yang memegang tangan kita, itu pun bisa runtuh. Bisa kita lalui. Amin. Dan hati yang takut, hati yang gelisah, bisa menjadi tenang, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga dikala saudara meletakkan kepala di atas ya kasur atau bantal tempat tidur saudara, langsung tidur. Nggak gelisah. Nggak susah dia tidur. Dan karena Tuhan yang memegang hidup kita, masa depan yang tidak jelas menjadi terarah. Karena kita tahu firman-Nya menjanjikan bahwa masa depan kita sungguh ada. 2 minggu yang lalu kami belajar tentang hal itu dengan kaum muda. Saya berkata kepada kaum muda, jangan takut. Masa depanmu sungguh ada, itu firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
beberapa hal diajarkan kepada kita dari Amsal pasal 3 ini. Yaitu hati yang diberkati adalah hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bukan dikala sedang baik-baik. Percaya walau tidak baik keadaan yang sedang kita alami. Amin. Agak sulit aminnya ya. Kalau semua pada beres, mudah bilang amin. Tapi kadang keadaan tidak baik, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita impikan, yang kita alami. Tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan tidak meminta kepada kita percaya setengah hati. Lihat dulu yang ada pasangannya di kiri atau kanannya. Coba lihat. Mau enggak saudara menerima cintanya hanya separuh? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Tuhan pun enggak mau. Kalau kita percaya kepadanya hanya separuh atau 3/4. Tapi sepenuh hati kita harus percaya kepadanya. Dengan segenap hati kita. Dengan kata lain, percaya saat keadaan semuanya pada beres. Semuanya pada baik. Jualan saudara menghasilkan 10 kali lebih besar daripada modal. Itu mudah percaya. Anak-anak semuanya patuh taat. Nakku belajar ya, nakku kerjakan PR ya. Nanti papa pulang sudah beres rumah kita ya. Semua dikerjakannya. Semuanya kita mudah percaya. Tetapi percaya sepenuh hati, percaya juga di masa-masa sulit. Amin. Besok tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 16, mungkin ada yang jatuh tempo. Sampai saat ini belum ada. Tapi percaya pada masa sulit. Amin. Mungkin yang punya rumah, kita yang ngontrak. Ya. Berkata, Pak, mau disambung atau belum, mau atau tidak. Sedangkan 3 bulan lagi kontrakan baru habis. Yang terkumpul belum ada sampai separuh. Tapi percaya. Percaya buat yang lagi melamar kerja. Percaya. Bapak muda aja bilangnya mengkobakannya. Saya sudah mempraktekkannya beberapa kali. Percaya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Percaya saat kita tidak mengerti rencana Tuhan. Gak paham kita rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita tetap percaya sama seperti Abraham. Gak tahu mau kemana dia dibawa Tuhan. Dan gak tahu dia kemana dituntun Tuhan. Tetapi dia percaya. Tetapi Bapak Ibu yang sering terjadi. Kita ini lebih mudah percaya secara logika kita. Kita mudah percaya secara hikmat kita, pengertian kita. Daripada mempercayai Tuhan yang kadang tidak masuk akal. Bagaimana bisa masuk akal? 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan. Bagaimana masuk akal? Bagaimana masuk logika? Tuhan Yesus berkata, lompat Petrus, ini aku. Pernah saudara ke Danau Toba? Siapa pernah lompat ke Danau Toba? Waktu berenang nggak saudara nggak lompat? Ya, saudara pernah berenang ke Danau Toba? Kalau saudara nggak gerakkan kaki atau tangan, saudara akan tenggelam. Tetapi Petrus, Tuhan Yesus berkata, ini aku, mari. Dia lompat saja dari perahu dan tidak tenggelam. Tetapi dikala Petrus pakai logika, apa yang jadi? Tenggelam. Dia dengar deru ombak. Ya, dia rasa angin. Wah, ombaknya kuat. Dan itu membuat dia tenggelam. Tetapi firman Tuhan berkata, biar kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 apa dikatakan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu,
Alkitab ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan daging, bukan uang, bukan jabatan, bukan kepintaran, bukan skill. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Walau kadang mungkin masa-masa sulit. Bapak Ibu, orang yang hatinya percaya kepada Tuhan tidak mudah goyah. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak mudah putus asa. Dan orang yang hatinya percaya kepada Tuhan tetap kuat dalam iman. Walau hebat sekalipun yang menggoncangnya. Kita sudah melihat contoh Ayub. Saya rasa dan saya berdoa, janganlah ada di antara kita mengalami seperti apa yang dialami Ayub. Enggak berdosa, saleh, habis hartanya. Itu pun dia tidak memiliki perkataan yang berdosa terhadap Tuhan Allah. Udah habis hartanya. Meninggal semua, disambar petir anak-anaknya, mati semuanya. Selesai itu koreng-korengan lagi dia. Kudis-kudisan sampai diambilnya beling, pecahan kaca untuk menggarut gatal-gatal dalam tubuhnya. Yang paling gak enak, mudah-mudahan istri di sini gak begitu ya. Tapi istri Ayub itu, abang ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang melayang karena ditinggalkannya suaminya. Masihkah kau bertahan percaya kepada Tuhan alam itu? Lihatlah. Dan dia tinggalkan suaminya. Ayo janji nikah kita setia waktu suka, waktu duka, waktu keberkatan, waktu kekurangan. Sehat atau sakit. Tapi istri Ayub nggak setia dia. Tetapi Ayub tetap setia. Bapak Ibu, apa yang jadi? Tuhan memulihkan dia bukan sekali seperti sebelumnya, bukan, tetapi 2 kali seperti sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, biarlah kita dalam keadaan apapun kita percaya kepada Tuhan. Karena semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin hati kita mengalami berkat. Hati kita penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Hati kita punya jaminan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan jadi dalam hidup kita. Karena kita mempercayai Dia. Amin. Poin yang kedua. Hati yang diberkati adalah hati yang tidak bersandar pada pengertian sendiri. Amsal 3 ayat 5 tadi. Kalimat selanjutnya dikatakan, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, banyak masalah hidup muncul karena manusia mengandalkan kepintarannya sendiri. Manusia banyak mengalami masalah karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan rencananya sendiri. Padahal pengertian kita, kekuatan kita, rencana kita terbatas. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Boleh tampilkan? Yesaya 55 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tapi terkadang kita merasa rencana kita paling benar. Kita memaksa kehendak kita terjadi. Tuhan berkati aku Tuhan dengan cara kita.
Berkati usahaku Tuhan, tapi rancangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi hati yang taat akan berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sama seperti Tuhan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata kepada Bapa, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ayo Bapak Ibu, kita rendah hati. Kalau itu masih rancangan kita, rencana kita, ambisi kita yang kita paksakan supaya Tuhan memberkati, datang rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Sehingga saudara akan mengalami damai sejahtera dan sukacita, dan berkat yang saudara terima itu memuliakan Tuhan. Dan saudara sadar itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan saudara sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita berhenti mengandalkan diri sendiri, Tuhan akan mulai bekerja dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan mulai bekerja dalam hidup kita. Ada dua keadaan Daud berperang. Pertama sekali, waktu datang musuh, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku maju ke depan Tuhan atau menerobos mereka? Musuhnya sudah datang. Tuhan berbicara kepadanya, ayo buat setengah lingkaran. Dari belakangnya kamu menyerbunya. Dia lakukan. Di lain kali dia berperang lagi, tapi tidak tanya Tuhan. Seperti sebelumnya, Tuhan akan menolong, dan dia lakukan. Ternyata dia kalah, sedangkan jumlah tentaranya lebih banyak dari tentara musuh. Kenapa? Karena dia pakai logikanya. Dia pakai pikirannya. Bapak, Ibu, biarlah kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri. Agar Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Agar Tuhan bisa bekerja dalam usaha saudara. Agar Tuhan bisa bekerja dalam rumah tangga saudara. Agar Tuhan bisa bekerja dalam anak saudara. Bukan karena saking kejamnya saudara kepada anak, anak itu berubah. Tapi pakai apa kata firman. Ayo, jangan andalkan kekuatan saudara sendiri. Hai istri-istri, bertobatlah dari cerewet. Hai suami-suami, bertobatlah dari tidak jujur. Biarkan Tuhan yang mengubah pasangan saudara. Amin. Biar kasih karunia Tuhan yang berlaku. Dan kita akan melihat bagaimana luar biasanya Tuhan kita itu yang dapat diandalkan. Amin. Amin. Yang ketiga, dan saya akan selesai. Ya, poin yang ketiga, hati yang diberkati adalah hati yang mengakui Tuhan dalam segala hal. Amsal 3 ayat 6 tadi. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam keputusan hidup kita. Mengakui Tuhan berarti mencari kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Saya waktu ada rasa jatuh cinta pada istri saya. Wah, udah ada yang bersiul ini. Ya. Saya berdoa, lama doanya. Saya uji lagi. Saya mau tahu, karena saya punya prinsip, sekali pacaran itu istri saya. Tidak mau coba-coba. Sekali pacaran itu istri saya. Tuhan, saya berdoa, Tuhan nanti kalau saya wak kuncar,
Belum pacaran waktu itu ya. Saya nanti ngunjungi dia. Dia tanya, bang udah makan apa belum? Ya, jamnya bukan jam makan. Jadi saya datang. Ih, abang datang ya? Ya abang. Saya duduk, silakan duduk. Gitu saya duduk, ditanyanya, sudah makan apa belum? Saya berkata belum. Langsung dia sibuk ke dapur. Ditinggalkannya saya sendiri. Sambil dia dapur, nggak jauh sih, manalah kos-kosan ya kan. Mereka rame satu kos-kosan. Dia tanya, dia siapkan, saya makan. Saya pulang. Satu. Lain kali lagi saya berdoa. Tuhan, kalau nanti saya datang, dia tidak tanya saya makan. Dia tanya, abang mau minum apa? Saya datang. Jam makan loh. Dia datang, silakan duduk bang. Mau minum apa? Teh manis dingin aja. Ada dua hal. Saya uji kehendak Tuhan. Saya dapat peneguhan. Inilah dia tulang dari tulangku dan rusuk dari rusukku. Daging dari dagingku dan rusuk dari rusukku. Saya berdoa. Dan 3 bulan kemudian baru saya ungkapkan isi hati saya. Karena saya uji. Dan puji Tuhan, ini kami masuki ya 27 tahun hampir. 27 tahun hampir. Kami menikah. Bapak Ibu ayo uji. Cari kehendak Tuhan. Saudara mulai usaha, saudara mulai pekerjaan, saudara mulai hubungan. Ayo. Cari kehendak Tuhan. Dan kalau kita lakukan seturut dan kehendak Tuhan, membuat hidup kita penuh dengan damai dan kita menyenangkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu bukan hanya datang ke gereja. Mencari kehendak Tuhan tidak. Dalam pekerjaan pun carilah kehendak Tuhan. Dalam keluarga pun carilah kehendak Tuhan. Dalam pelayanan pun carilah kehendak Tuhan. Saya tidak memaksa diri jadi singer atau pemimpin pujian. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak pintar nyanyi. Lagi tadi sebelum dua pelayan saja saya nyanyi. Udah ketawa semua orang karena kuncinya nggak pas. Saya cari kehendak Tuhan. Tuhan apa maumu Tuhan? Saya nggak sambil pelayanan yang mana orang lain mungkin tidak itu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Apa pelayanan saya dari awal? Nyapu gereja, ngepel gereja, nyusun kursi. Bahkan cuci WC. Angka-angka sound system. Ada KKR siapkan semua peralatan sound system. Nggak maksakan diri. Nggak tampil, nggak tahu orang kita ada atau tidak ada. Tapi kalau udah kata sound system orang, mikrofonnya orang sudah pada lihat di mana operatornya ada. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kita, andalkan Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Dan apa yang jadi? Amsal 3 ayat 6 tadi, ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, Tuhan akan menuntun hidup kita. Sepertinya tidak enak, sepertinya tidak populer, tapi Tuhan ada di situ sedang menuntun hidup kita. Dan Tuhan akan membuka jalan demi jalan dalam hidup kita sampai kita pada maksud rencana Tuhan. Yusuf contoh di Alkitab. Enggak populer. Dia suruh bapaknya pergi ke padang untuk mengantarkan makanan persediaan bagi abang-abangnya.
Abang-abangnya benci dan melihat dari kejauhan. Lihatlah si pemimpi itu. Mari kita lihat apa jadinya mimpinya. Dia masukkan ke perigi, dari perigi dikeluarkan, dijual kepada saudagar Mesir dan jadi budak di Mesir. Tapi lihat Bapak Ibu, dia ikuti tuntunan Tuhan, dia mengalir dengan cara Tuhan, dia tidak berontak. Sampai suatu hari Tuhan mengangkat dia. Kalau dari tamat S2, S3 diangkat jadi Perdana Menteri, itu mah biasa. Tapi Yusuf diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri dari narapidana. Dari penjara. Bapak Ibu, kalau kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, Tuhan sanggup mengangkat kita, menuntun kita seturut kehendaknya. Ayo Bapak Ibu, biar kita serahkan semuanya jalan-jalan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan sanggup menjaga langkah-langkah kita. Setiap langkah Tuhan pimpin, bukan hanya nyanyian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nyanyinya iya, tetapi yang sebenarnya kita sendiri yang ngatur langkah kita. Itu yang sulit. Tuhan bilang ke kanan, kita ke kiri, tambah jauh. Tuhan bilang lurus, kita berbelok. Tapi sering kita nyanyikan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya membimbingku. Ayo. Biarkan Tuhan yang sungguh-sungguh mengatur langkah demi langkah dalam hidup kita. Amin. Tiap pagi datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kuperbuat hari ini? Tuhan, aku tidak mau hidup rutinitas Tuhan. Berbicara Engkau kepadaku apa yang harus kuperbuat hari ini Tuhan. Sehingga aku melangkah seperti langkah yang Kau tetapkan. Saudara ke ladang, Tuhan bicara pada saudara, tanam pisang. Saudara berternak, oh doakan ternakmu, berikan makanan ini supaya jangan kena virus. Wow, sehebat itu kah? Sehebat itu Tuhan kita. Saya pernah dengar kesaksian di Langkat sana. Waktu itu zaman nanam padi. Dan musim wereng jadi. Tapi satu anak Tuhan, dia kelilingi ladangnya. Tidak ada wereng yang masuk, tidak ada wereng yang masuk, tidak kena wereng, tidak kena wereng. Sekelilingnya kena wereng, ladangnya tidak kena wereng. Dan kami pernah mengalaminya. 3 orang kami sama-sama nanam kacang hijau di Percuk Setuan. Satu teman saya, dia lebih dekat ke ladang itu dan tiap hari dia arahkan tangannya, berkati Tuhan, banyak hasilnya, melimpah hasilnya. Saya sekali seminggunya datang. Karena saya lihat dia melakukannya, karena dia abang rohani saya lakukan juga, karena itu waktu itu saya masih baru bertobat. Yang satu lagi jarang dia datang. Kami panen sama-sama, hasilnya berbeda. Teman tadi yang sering tiap hari dia datang ke ladangnya, lebih banyak hasilnya. Bahkan 3 kali lebih banyak dari hasil saya. Luasnya sama. Mubuknya kami sama. Tapi dia lakukan demikian. Yang kawan tadi, balik-balik modal lah. Saya dari situ saya terkagum-kagum. Ayo Bapak Ibu. Orang yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya tidak akan berjalan sendiri. Amin. Tadi pujian kita berkata kan, ku terhubung denganmu, selalu
melekat di hatimu. Ayo libatkan Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya di gereja kita melekat kepada Tuhan. Bukan hanya duduk di gereja. Berapa jam lah saudara duduk di sini? Paling lama 2 jam kalau saudara lebih cepat datang. Bukan hanya di situ saudara terhubung dengan Tuhan. Bukan hanya di live group mungkin 1 jam, 1,5 jam saudara terhubung dengan Tuhan. Tapi setiap saat. Bapak Ibu, kalau saudara baca Kejadian pasal 39 yang membuat Yusuf berhasil dalam segala apa yang dikerjakannya. Satu kata di situ, satu kalimat, karena Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan menyertai Yusuf, makanya ia berhasil dalam segala apa yang dikerjakannya. Pastikan Tuhan menyertai kita. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Maka semua apa yang kita kerjakan Tuhan buat akan berhasil. Amin. Jadi setiap orang ingin hidup diberkati. Tapi berkat Tuhan dimulai dari hati yang taat. Amin. Dimulai dari hati yang taat, hati yang diberkati adalah hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hati yang tidak bersandar pada pengertian sendiri. Hati yang mengakui Tuhan dalam segala hal. Dan ini jadi dalam hidup kita. Tuhan berjanji, Dia akan meluruskan jalan kita. Bahkan dalam Mazmur 37 ayat 5. Apa dikatakan? Kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Serahkan hidup saudara. Tapi sesudah saudara serahkan, jangan ambil lagi. Sebagai ilustrasi penutup, biar kita paham akan firman Tuhan ini. Saudara pernah ke pajak pancur batu? Atau pernah ke pasar? Melihat ibu-ibu beli beras 30 kilo? Dia mungkin naik gocek, naik grab atau naik apapun itu, naik beca. Saudara pernah lihat dia jujung berasnya itu di atas beca? Kalau saudara lihat demikian, apa yang jadi saudara katakan? Saudara mungkin ketawa. Tetapi banyak orang Kristen melakukan hal yang sama. Alkitab ini jelas berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tapi dikala kita berdoa, kita serahkan. Kita serahkan. Sesudah kita berdoa, kita angkat lagi. Biarlah mulai hari ini, sesudah kita semua mendengarkan firman Tuhan ini, kalau sudah kita serahkan, lepaskanlah. Biar Tuhan yang bertindak. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita angkat nyanyian kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi Bapak Ibu, biarlah hati kita percaya kepada Tuhan. Sambil mengangkat 12 tangan kita katakan, hatiku percaya. Hati sekali lagi Bapak Ibu dengan iman. Hatiku percaya, hatiku inilah doa dan keyakinan kami Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Bagimu, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, oh bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu berkuasa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Hatiku percaya aku dipulihkan, hatiku percaya aku disembuhkan, hatiku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hatiku percaya aku dapat diubahkan, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya sebab Kau Tuhan yang hebat, sebab aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya Tuhan, hatiku bersyukur. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya. Yes, oh. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami diajari oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memberikan hati yang percaya sepenuhnya kepadamu, menjadi milik kami Tuhan. Ampuni kami bila kami bimbang, masih khawatir, masih belum sepenuhnya percaya kepadamu Tuhan. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu kami ambil keputusan. Hati kami percaya kepada firman-Mu Tuhan, kepada perkataan-Mu. Percaya kepadamu sepenuh hati kami Bapa. Tuhan, dan ampuni kami bila kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan hikmat kami, mengandalkan logika kami. Tuhan Yesus, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Tidak bersandar pada pengertian kami sendiri Tuhan, tetapi mengakui Engkau Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kami. Tuhan, mempercayai-Mu, mencari perkenanan di hati-Mu, melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Dan Engkau berjanji meluruskan semua jalan kami Tuhan. Kami percaya hidup kami sampai kepada tujuan-Mu, sampai kepada kehendak-Mu. Karena setiap langkah Engkau menuntun kami pada jalan-jalan yang harus kami lalui Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Dan kalau ada sahabat teman kami yang baru pertama hadir di tempat ini, yang belum tidak yakin akan keselamatan jiwanya, belum tahu kalau dosanya belum diampuni, biarlah mereka datang kepadamu Tuhan, mohon pengampunan-Mu dan belas kasihan-Mu Tuhan, memenuhi hati mereka, menjamah mereka sehingga mereka diselamatkan dan beroleh pengampunan. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah saudara yang baru pertama hadir di